Karena sistem ini kan awam, yang namanya awam berarti ini mereka menganggap ini sebagai alternatif atau inovasi baru gitu ya. Mau strukturnya apapun, tapi mereka punya modulasi yang jelas. Ini faktanya ya, ternyata Indonesia itu penggunaan baja itu sangat rendah. Konsumsi baja di Indonesia itu kalah dengan negara tetangga kita malah. Mungkin kita akan buka dengan pertanyaan pertama nih Mas dari saya ya. Kan modular ini sebenarnya sangat menguntungkan ya, karena bisa menghemat kos, menghemat waktu. Masing-masing arsitek, kenapa pendekatan ini masih belum awam atau masih belum banyak nih yang melakukan itu? Padahal kan sangat menguntungkan sebenarnya. Nah mungkin dari Mas Riri terlebih dahulu, silakan Mas. Kenapa itu masih belum terlalu populer gitu mungkin ya? Itu bisa jadi karena memang sosialisasinya terhadap modular material ini masih belum sebesar itu gitu, nggak segencar itu. Di satu sisi metode-metode yang konvensional masih menjadi sesuatu yang diminati orang gitu. Dan menurut saya tadi yang seperti saya bilang, kita harus ada konsekuensi sesuatu yang harus kita berikan gitu terhadap modular sistem ini, karena sistem ini kan awam, yang namanya awam berarti ini mereka menganggap ini sebagai alternatif atau inovasi baru gitu ya. Yang namanya inovasi itu kan perlu sesuatu yang sedikit demi sedikit mesti diedukasi gitu. Nah proses edukasinya itu yang mungkin perlu kita lakukan gitu. Jadi ya sebenarnya buat saya pribadi sih pengen banget ya untuk melanjutkan project ini gitu. Tapi waktu itu kan terbentur oleh industri yang mendukungnya gitu. Jadi saya tuh kayak jalan sendirian. Waktu itu kalau nggak salah 5 tahun lalu belum ada ya BlueScope Lysaght mempromot produknya bisa menjadi modular sistem seperti ini. Setahu saya kan cuma material-material doang gitu kan. Nah mungkin kalau sekarang udah mulai banyak beberapa industri seperti ini ya kayaknya tinggal bagaimana kita nyari switch point-nya nih. Switch point-nya itu ya paling ya itu secara budget itu bisa memberikan profit lebih nggak gitu dalam tanda kutip buat yang punya properti gitu. Itu sih yang menurut saya belum realisasi. Berarti kalau dari Mas Riri lebih ke edukasi dan sosialisasinya ya. Oke, mungkin kita akan mendengar dari sisi Mas Yanuar. Siap. Ini pertanyaan yang saya tanya ke Sumitomo di Chiba waktu itu. Kapan sebenarnya modular dan prefabrikasi itu sebenarnya bisa terjadi di Jepang? Jawabannya adalah ketika Great Earthquake tahun 1923. Berarti 102 tahun yang lalu ya. Nah, cuma memang orang Jepang itu mengasosiasikan segala sesuatu kebencanaan itu dengan sesuatu yang mungkin lebih fun gitu. Jadi gempa bumi adalah tanda munculnya Godzilla gitu kan. Ya kan itu kan sebenarnya adalah satu tokoh fiktif yang diciptakan karena gempa bumi. Jadi jangan takut dengan gempa bumi karena gempa bumi itu adalah keseharian kita. Jadi kalau ada gempa bumi, caranya adalah itu masuk ke kolong gitu ya. Masuk ke pojok bangunan, dan yang harus kita pahami bahwa semua bangunan Jepang sekarang sudah terstandarisasi yang dengan baik karena tahun 23 itu kan sebenarnya setelah Perang Dunia Kedua yang salah ya. Terus Tokyo hancur gara-gara Great Earthquake. Yang intinya yang membunuh manusia itu bukan gempa bumi tapi bangunannya gitu. Bangunan yang tidak terstandarisasi. Jadi kalau kita lihat mau struktur apapun itu di Tokyo gitu ya. Saya belum pernah banyak jalan-jalan ke luar negeri. Cuma kalau kayak saya lihat bangunan tipis ya Mas Ria 2 meter, tapi ada jaraknya gitu. Kan gila ya, itu gimana cara ngacinya sih mikirnya gitu ya. Tapi ternyata itu adalah salah satu peraturan, mau strukturnya apapun. Mau beton, mau kayu, mau light good steel, mau purlin, mau F, semuanya pasti ada jarak. Jadi mau strukturnya apapun, tapi mereka punya modulasi yang jelas. Sehingga standarisasi bangunan ya dengan metode apapun itu adalah satu keharusan gitu. Nah, jangan sampai Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya terkena gempa bumi yang sebesar itu. Karena kalau kita lihat gempa Jogja terakhir tahun 2010 ya, nggak salah ya. Itu joglo-joglo yang ada tuh hancur semua, ya. Tapi joglo tidak membunuh bangunan, ya hanya hancur saja gitu. Artinya bahwa manusia yang ada di bawahnya ya paling hanya memar gitu ya. Biasanya yang meninggal itu gara-gara strukturnya tidak standar. Contohnya yang kemarin kayak pesantren ya. Di mana itu gitu kan miris ya ngelihatnya gitu ya, dengan tidak kepengetahuan yang jelas tapi
mau membangun bangunan, mungkin PBG-nya tidak ada gitu ya. Nah itu sebenarnya yang mungkin kita harus apa ya, harus edukasi secara lebih jelas bahwa bikin bangunan tuh nggak boleh sembarangan gitu. Mau berstruktur apapun gitu ya, mau struktur kayu, beton ya harus bener aja. Nah artinya mungkin seperti yang kata Mas Riri tadi bahwa edukasi kita harus lebih harus lebih benar gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bikin rumah Hatta Halilintar gitu ya, rumahnya Raffi Ahmad prefab ini supaya nanti orang tahu bahwa oh, ternyata rumahnya Raffi Ahmad bisa nih prefab gitu. Oh ternyata kita biasa makan nasi, makan kentang enak loh gitu. Nah alternatif itu yang kita harus berikan. Oke, baik. Menarik banget ya. Nah, mungkin selanjutnya nih dari brand material, kira-kira gimana nih Mbak? Maksudnya kayak kenapa yang menguntungkan ini tapi masih belum banyak nih? Oke, saya mungkin menambahkan dari sisi manufaktur gitu ya. Jadi ini faktanya ya, ternyata Indonesia itu penggunaan baja itu sangat rendah. Konsumsi baja di Indonesia itu kalah dengan negara tetangga kita malah. Mungkin ini salah satu kenapa modular, terutama modular yang menggunakan baja gitu ya, masih belum terlalu dikenal. Karena itu tadi, konsumsi baja di Indonesia itu masih sangat kalah jauh dari konsumsi, kita bisa bilang misalnya Bata gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari helikopter view-nya Indonesia itu bahkan metal roof aja sangat sedikit. Beda dengan di Australia yang memang di sana pusatnya tambang mineral termasuk biji besi gitu ya, sehingga konsumsinya akan berbeda. Itu salah satu. Jadi kurang lebih mungkin environment-nya ya yang membuat modular ini juga mungkin belum terlalu populer di Indonesia. Itu aja sih tambahan dari saya mungkin. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang offline ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand ya. Sambil kita juga nunggu dari teman-teman yang ada di online nih. Oke, mungkin kita langsung jam ke pertanyaan dari online ya, Mas dan Mbak. Ini dari Faisal Abdurrahman. Selamat sore, saya ingin bertanya ke Mas Riri dan Mas Yanuar. Bagaimana cara mendapatkan klien untuk membuat project exercise pertama, contohnya RC-Fab atau Amular pertama, apakah perlu dibuat satu bangunan prototype dengan biaya sendiri, dan bagaimana cara discuss dengan klien agar mendapat keyakinan dari kliennya? Gitu. Mungkin Mas Yanuar dulu ya. Oke. Cara paling mudah untuk dapat klien adalah klien tuh dikasih contoh dulu sih kalau kita. Jadi memang kita kalau di startup mungkin periode bakar duitnya adalah ya kita bikin kantor sendiri dengan metode prefab, karena pasti kan ya ada kekurangan dan kelebihan karakter terkait dengan perbedaan struktur. Contohnya kalau kita biasa tinggal di bangunan beton gitu ya, kan sebenarnya itu adalah bangunan yang mungkin paling bisa tahan lama di Indonesia, ya kan. Tapi minusnya apa? Ya kalau misalnya ketika gempa bumi ya hancur, crack, semuanya gagal struktur gitu. Nah ketika kita masuk ke bangunan kayu seperti yang kita buat gitu ya, pasti ada aja karakter yang mungkin orang suka nggak suka. Contohnya adalah bangunannya goyang. Tapi bangunan tersebut sangat oke ketika kita bikin villa di pinggir laut misalnya gitu ya. Tentang acidity-nya, tentang hawa garam yang masuk ke dalam bangunan itu sebenarnya nggak ada problem gitu. Begitu juga dengan kalau kita bikin bangunan, mungkin Mas Riri cerita yang RC-Fab-nya yang mau gimana pun bangunan metal tuh ada karakter goyangnya gitu. Tapi itu bukan masalah gitu, itu memang satu karakter aja gitu. Nah uniknya sebenarnya orang ternyata kita mau bikin musik seperti apapun ada marketnya gitu. Cuma masalahnya seberapa besar. Dan biasanya handicapnya kalau di saya adalah budget. Aduh Mas nggak bisa nih kalau misalnya ini tidak bankable, belum bisa masuk perbankan gitu ya, atau misalnya apa. Nah mungkin nanti Mas Riri juga bisa cerita bagaimana cara membuat ini bankable. Karena kita belum bisa, kita belum pernah mengerjakan bangunan prefab yang skalanya banyak seperti perumahan. Tapi kalau kita mencoba kemarin bangunan modular yang pakai bangunan konvensional itu nggak masalah karena itu udah SNI gitu. Dan ya kita perlu lebih banyak arsitek sih sebenarnya yang bisa menggaungkan semangat ini supaya jadi alternatif pembangunan yang baru. Oke, baik. Mungkin nanti kita juga akan nanya ke Mbak Dinda ya. Mungkin ini kita lanjut ke Mas Riri. Ya kalau saya waktu itu project pertamanya kebetulan keponakan saya lagi pengen bikin rumah. Pas banget kebetulan sekali.
pas kita lagi semangat-semangatnya untuk exercising project modular ini gitu. Ya jadilah dia korban pertama kita. Error-errornya, terus keberhasilannya juga itu semua dicoba di sana gitu. Dan dari situ ya blessing in disguise kita COVID gitu kan. Terus orang-orang lagi butuh ya mungkin ada orang kelebihan duit pengen renovasi rumah apa-apa termasuk bongkar rumahnya jadi bikin extension dan lain-lain. Itu cocok banget dengan prinsip modular ini karena cepat, praktis, kita nggak perlu tukang lama-lama di dalam rumahnya di proyeknya. Akhirnya ya lanjut ke project-project berikutnya gitu sih. Sebenarnya sampai kita dalam tanda kutip shutdown itu project RC Fab sementara, itu masih banyak sebetulnya demand dan yang kontak ke RC Fab sebetulnya. Ya cuma itu ya mungkin karena waktu dan kesempatannya juga kami mendevelop itu butuh sesuatu yang besar gitu untuk mensupport, termasuk ya ini mungkin dari manufaktur. Itu ya akhirnya kita merasa kayaknya ya kurang visible kalau misalnya kita bergerak sendiri untuk membesarkan ini gitu. Tadi benar kata Yanuar, mungkin kalau rame-rame ini bisa jadi kolaborasi yang lebih besar lagi untuk menggiatkan ini. Sebenarnya kita arsitek tuh udah hal yang umum sih ya soal ngomongin kayak gini gitu. Dan ya benar, dari zaman kita baca data arsitek juga itu kan udah modul desain gitu kan dalam setiap aspek gitu. Nah itu tinggal kita terjemahkan ke dalam bentuk bangunan. Nah itu yang perlu disosialisasikan lebih jauh sih. Baik, berarti kalau tadi dari Mas Yanuar lebih ke bangun kantor sendiri untuk menjadi percontohan, kalau Mas Riri lebih ke klien yang tadi dari ponakan ya? Ponakan, oke. Jadi beda, revenue beda nih. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Dinda. Kalau tadi kan pertanyaannya lebih untuk klien, arsitek ke klien ya. Tapi kalau dari manufaktur ke arsitek tuh meyakinkannya gimana? Oke, pertanyaan menarik. Jadi memang dari kami sendiri beberapa memang ketika misal kita pasti akan yang jadi bahan utamanya adalah desainnya dulu gitu kan. Kalau ternyata memang itu bisa diaplikasikan secara modular sistem, otomatis kita akan memberikan point of view misalnya kayak percepatan waktu, itu yang biasanya jadi menarik ke rekan-rekan perancang ya, arsitek terutama, dan juga bagaimana desain yang sudah ada itu kita coba istilahnya tuh nggak ngerubah apapun gitu ya, hanya saja nanti kita coba aplikasikan apa aja sih yang bisa dimodulin. Apakah misalnya itu dindingnya gitu ya supaya cepat nanti pakai ini aja misalnya gitu kan, atau secara secara selain itu tadi waste ya, terutama untuk arsitek yang sudah concern terhadap green dan segala macam, itu merupakan satu poin yang menarik sih biasanya Mbak, seperti itu kurang lebih gitu. Ya sebenarnya Mbak Dinda kalau meyakinkan kita berdua itu nggak perlu effort sih. Cukup tunjukin project-project ya Pak. Iya, maksudnya kita yang cukup concern sama hal itu, justru kita perlu support untuk bagaimana meng-create sesuatu yang memang jadi solusi gitu. Ya. Mungkin dari based on pengalaman dan latar belakang kita masing-masing gitu. Ya. Tadi kan Mbak Dinda ada sempat bilang kalau ada yang mungkin bisa dimodulkan, ada yang nggak bisa dimodulkan gitu. Mungkin bentuk-bentuk dari arsitek yang seperti apa sih Mbak yang mungkin nggak modulable gitu? Oke, jadi kalau di kami pendekatan modul itu sebetulnya tadi ya, komponen di kami pun sebenarnya sudah, kalau di kami kategorinya tuh udah modul. Artinya secara panjang itu sudah disesuaikan kebutuhannya berapa. Kalau mungkin material yang ada di market toko bangunan gitu ya, itu per 6 meter adanya. Kalau di kami itu sudah sesuai maunya berapa nih, 3,2, 4,5 gitu. Angka-angka yang mungkin nanggung gitu ya. Nah, dari situ aja mungkin itu bisa jadi istilahnya keuntungan tersendiri. Karena begitu sampai udah nggak ada lagi tuh cerita kayak motong di site, terus nanti harus apa gitu ya. Itu biasanya sangat jarang. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika struktur terutama ya, struktur seperti apa sih yang mungkin nggak bisa dimodulkan. Contohnya ya, saya kasih contoh adalah mungkin yang tadi atapnya agak lengkung-lengkung, itu memang jujur aja agak susah Pak. Jadi memang harus ada pendekatan yang lain misalnya ya, dengan sistem yang bukan modular misalnya. Seperti itu.
Nah, ini jadi pertanyaan lanjutan yang menarik. Apakah bentuk modular approach ini tuh identik dengan kotak-kotak atau sebenarnya dari sisi arsitek itu bisa bermain dengan bentuk-bentuk yang lain untuk pendekatan modular ini? Ya, sebenarnya bentuk itu pengaruh ke cost pasti ya, gitu kan. Kalau semakin bentuknya itu simple, modulnya pun akan semakin simple, gitu. Jadi pendekatan kami kemarin itu kita memang sengaja bentuknya itu semua kotak. Karena apa? Supaya modul setiap lantainya itu cost-nya itu bisa dibilang kurang lebih sama, gitu. Jadi karena kan kalau kita nambahin atap berarti kan kita nambah lagi struktur material gitu yang lebih advance gitu kan. Itu artinya nanti modul lantai 2-nya tuh akan lebih mahal daripada modul lantai 1. Nah, jadi gitu kita sebenarnya kita mencoba untuk menyederhanakan prosesnya juga dengan modular ini. Karena kita pikir kalau udah modular, kalau prosesnya masih nggak praktis gitu, malah nggak deliverable gitu loh. Artinya kita perlu waktu lagi untuk mengcustomize, kita perlu waktu lagi untuk mengkalkulasi cost gitu. Jadi kita waktu itu sebenarnya yang kita coba deliver di beberapa project terakhir, kita ngitung cost konstruksinya itu udah per modul ruang gitu. Jadi misalnya dari kebutuhan dia request berapa apa-apa ruang-ruang apa-apa, kita langsung bisa ada tabel yang udah kita buat gitu, algoritmanya. Oh berarti kebutuhan ruangnya 7 modul. Nah 7 modul kali berapa puluh juta keluar costnya ini. Udah langsung kita lempar tuh dalam bentuk proposal gitu. Jadi udah harga bangunan itu segini. Jadi kita udah nggak perlu ngomongin desain. Dia udah tahu konsekuensinya dia akan mendapatkan bangunan kotak. Tinggal yang dipilih materialnya aja gitu. Jadi kita pengennya tuh sepraktis itu waktu itu. Karena kalau misalnya ada proses desain berarti kan ada jasa desain lagi yang harus kita customize lagi. Terus belum lagi kalau misalnya ada proses desain menambah atap, ada jasa lagi untuk mengcustomize atap dan seterusnya gitu. Jadi dengan pendekatan modular tuh jadi untuk memplot suatu biaya tuh jadi lebih terukur dan lebih simpel ya. Iya, itu prinsip dasar kita, basic kita bilang Archifab versi 1 lah gitu. Tapi nanti kan ketika database-nya udah semakin banyak gitu, kita bisa tuh menambah customize baru dan dibuat lebih variatif lagi dengan angka-angka juga yang bisa lebih detail lagi gitu. Karena waktu itu kan kita prinsipnya supaya delivernya cepat dan proses kerjanya itu juga efisien gitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari sisi Mas Yanuar kira-kira bagaimana Mas? Siap. Sama seperti masalahnya seperti Mas Riri, kita tuh kekurangan pada saat itu ya, kekurangan fabrikator yang bisa support kita. Pada saat itu sebenarnya kita banyak nguliknya ke kayu karena pada saat itu saya mencoba ngulik karena saya kebetulan leluhur saya dari Ciamis ya. Di Ciamis di sana sebenarnya sangat kental sekali perkayuan. Jadi kita di sana kan sebenarnya kota penghasil beras yang tinggi. Jadi infrastruktur itu mendukung komoditas beras itu untuk naik level ya, karena di sana berasnya bagus. Jadi bangunan seperti lumbung, terus bahasa Sunda. Saya ngomong bahasa Sunda susah. Pengolahan pemisahan kulit beras. Ya itu ya pokoknya itu tuh sangat berkembang. Jadi semua bangunannya terbuat dari kayu albasia yang direndam dalam sawah, terus ketika dia sudah matang gitu ya, dia diawetkan dan jadi struktur. Itu tuh jarang terjadi di kota. Nah intro saya itu ke sana gitu. Jadi bukan bangunan, saya tidak mengerti apa itu prefabrikasi, tidak tahu gitu. Ngulik ke sana terus mencoba di submit ke Backcraft, taunya lolos gitu ya, lolos dan diketemukan oleh Sumitomo. Oh, di sana baru ketemu namanya prefabrikasi. Oh, saya baru tahu ada aliran ini ya, saya bilang gitu. Dan ternyata memang untuk mencari fabrikator yang bisa mengkalibrasi dalam jumlah banyak itu sangat sulit sebenarnya pada saat itu. Makanya saya ngajakin Mbak Dinda, makanya kalau ada project ajakin saya Mas Riri, nanti kita bisa ngulik bareng karena standarisasi gitu ya, kecepatan, presisi kita sangat butuh gitu. Beda dengan kayu yang mungkin terkait dengan cuaca, terkait dengan hama gitu, itu sebenarnya saya suka banget gitu. Cuma
faktor X-nya banyak gitu kalau di Indonesia. Mungkin di lain waktu, mungkin 10-15 tahun lagi industri kayu akan berkembang. Cuma kalau sekarang saya belum benar-benar menemukan yang bisa mengkalibrasi dalam waktu cepat dan banyak gitu. Baik, berarti kalau dari POV arsitek sebenarnya ide-idenya tuh udah banyak, tapi untuk merealisasikannya itu yang mungkin di Indonesia ini belum terlalu banyak fabrikatornya tadi itu ya Mas ya. Oke, dan itu mungkin jadi tantangan dan peluang untuk brand material ya tentunya. Oke, nah tadi kan juga Mas Riri ada nyebutin waktu yang tadi bareng sama ponakan ya, bisa trial and error gitu kan Mas. Nah sebenarnya kalau misalnya kita baru mau mulai nih pendekatan prefab ini, trial and errornya tuh apa sih Mas? Pertama-tama tuh yang mungkin baru akan kita temukan, oh ternyata ini bisa, ternyata ini nggak bisa gitu. Mungkin pengalaman pertama dulu gitu. Ya sebenarnya kalau di proses desain saya yakin kita banyak banget bisa dapat referensi ya, dan proses desain modular itu sebenarnya udah emang udah karakter desainnya arsitek tuh harus seperti itu ya, apalagi modern arsitektur gitu yang memahami itu. Nah cuma ketika kita masuk ke proses pre-construction dan construction, nah disitulah sebenarnya yang kita harus ya tadi mengkalibrasi itu, kita buat adjustment gitu, yang tadinya gaya tukang itu gerabak gerubuk langsung bongkar gali gitu kan, masang apa-apa tuh dipasang dulu aja nanti di finish gitu. Nah sedangkan prefabrikasi ini atau dengan metode modular harapannya kan semua material yang udah dipakai itu udah pre-finish gitu, yang udah tinggal ditempel panel-panelnya. Nah itu proses trial and error-nya itu yang memang kita perlu adjustment lagi terhadap pelaksana atau konstruktornya gitu. Jadi itu yang membuat kenapa jadi kok banyak defeknya atau kurang rapi, kurang clean ya. Mungkin metode yang tadinya konvensional masih belum bisa di-upgrade ke metode-metode yang jauh lebih praktis, yang lebih teknologi base misalnya gitu kan. Nah itu yang memang perlu adjustment, dan yang akhirnya jadi masalah itu selalu ya soal pastinya soal bocor gitu kan, dan ya gitu-gitu karena kan ada komponen-komponen yang harus ditambahkan gitu kan untuk sistem-sistem join dari produk setiap produk gitu, terutama produk-produk misalnya metal dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kita kayak masih kurang familiar, padahal kalau kita lihat di luar negeri, ke Australia atau ke Jepang, situ kan banyak kan bangunan tuh dari struktur baja yang sistem joinnya itu memang sudah standar gitu ya. Bikin flashing, bikin apa gitu-gitu. Karena kalau tanpa itu kita bisa kembangkan, ya akhirnya bangunan modular atau bangunan yang alternatif material seperti ini akan jadi masalah, terutama dengan terhadap cuaca dan iklim gitu. Oke, baik. Nah mungkin untuk Mas Yanuar, kira-kira ada pelajaran berharga nggak Mas yang didapetin nih selama pendekatan modular ini dari trial and error-nya? Saya mau cerita, bukan cerita sukses tapi cerita buruk. Ini mungkin hal yang mungkin teman-teman tidak pernah tahu, bahwa ternyata mencoba sesuatu yang baru itu adalah juga mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Contohnya ketika kita bikin masjid prefab di Nusa Tenggara Timur. Kita sudah bikin satu struktur di Surabaya, shipping lewat kapal laut ke Komodo itu Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo 7 jam ke masjid kita. Sudah oke, kebangun semua, strukturnya sudah sekitar 70%, semuanya metal. Mas pakai sistem LGS, Light Goat System. Terus si imam besarnya bilang, kenapa bangunannya seperti bangunan tidak jadi? Dia bilang gitu. Saya bilang bahwa ini adalah struktur yang normal kita kerjakan kalau misalnya memang ininya sulit. Gitu. Dia bilang bahwa bangunan itu ya beton dan bata merah. Dia bilang gitu. Nah, udah saya bilang bahwa saya diskusi dengan ketua adat gitu ya. Jadi ini adalah hal yang sebenarnya mungkin tidak pernah ditemui di Dekacing atau Newford ya. Saya mencoba diskusi, ternyata memang solusinya adalah FGD. Jadi semua tidak harus diselesaikan dengan desain, sebenarnya yang ngobrol aja. Pak ini gimana ya? Ini sebenarnya kan klien sudah oke, Paragon sudah oke, fabrikator sudah oke gitu.
Iya Pak, sebenarnya mungkin kalau di pedalaman seperti ini, mereka tuh ngeliatnya kan di TV ya. Iya. Rumahnya Gibran, rumahnya Pak Jokowi, rumahnya Prabowo gitu ya beton gitu. Brick and mortar gitu. Bahwa rumah di kota itu selalu dibuat dari beton dan bata gitu. Nah, di pedalaman itu bangunan kayu dan besi sangat banyak gitu. Jadi mereka tidak mau lagi dry construction gitu. Jadi mereka bilang bahwa dry construction itu adalah sesuatu yang udur gitu. Sesuatu yang purba. Kita pengen sesuatu yang brick and mortar gitu. Nah, saya sebagai arsitek juga tidak bisa menolak sesuatu yang seperti itu. Akhirnya setengah dinding kita kasih bata. Padahal tidak ada fungsinya. Udah aja beres gitu ya. Terus yang kedua, kita bikin satu modul menara masjid dengan metode yang kontemporernya simpel aja gitu. Kita bikin pakai besi siku yang ada bekas kita kumpulin gitu ya. Terus ketua adatnya bilang bahwa saya baru sadar katanya, masjid ini ternyata tidak ada kubahnya ya. Jadi begitu. Nah, itu debat lagi tuh. Karena menurut saya ya katanya, masjid itu ada kubahnya. Nah, karena saya mungkin saya Islam yang tidak dalam gitu, saya bilang bahwa iya Pak, ya sudah. Iya Pak, ada kubahnya. Pada saat itu saya beli kubah di Tokped harganya 600.000. Dikirim dari Surabaya nyampe. Walaupun bentuknya kecil tapi ya sudah ada kubahnya. Artinya bahwa sebenarnya mungkin ya tadi itu ya, bahwa sebenarnya bahasa desain itu adalah sesuatu yang menurut saya selera gitu. Saya masih menghadapi rumah Gen Z yang masih disupport orang tuanya yang ngambek kalau misalnya strukturnya pakai bata ringan. Ya nggak sih? Karena kata dia bahwa bangunan di Indonesia harus pakai bata merah gitu. Harus. Nggak bisa, itu adalah satu bangunan yang itu baku gitu. Padahal udah jadi loh Mas kayak gini gitu. Akhirnya ya kita tambahin tetap bata merah. Tambahin lagi. Tambahin. Ya nggak masalah kalau menurut saya gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu cara kita menghadapi kekurangan gitu. Bahwa ternyata memang edukasi arsitektur gitu ya, itu masih sangat sederhana dan kita harus mungkin ke setiap klien kita harus edukasi gitu bahwa apa bedanya bata merah, bata ringan, struktur beton, struktur baja, struktur kayu, struktur lead gout system gitu. Dan perjuangan kita masih panjang. Artinya bahwa memang ya di sini banyak media ya kalau ini arsitektur gitu ya, media partner lainnya mungkin ketika ada struktur alternatif kayaknya perlu di highlight bahwa sebenarnya ini pun sebenarnya kuat kok gitu, dan ini bahkan lebih bagus daripada bangunan seperti biasa karena ya balik lagi gitu, kita ada di Ring of Fire yang sebenarnya bisa kejadian big earthquake kayak di Tokyo tadi gitu, bisa kapanpun sebenarnya. Bandung itu ada sesar Lembang namanya, artinya ketika Tangkuban Perahu itu gunungnya meletus, itu Bandung bukan lagi rata, itu jadi danau purba lagi gitu. Jadi mau bangunan apapun itu tidak bisa bertahan gitu. Nah, tinggal kita survive aja dengan cara apa gitu. Itu aja mungkin, Mbak Adista. Oke, baik. Mungkin dari Mas Riri ada yang mau ditambahkan? Ya tadi menarik soal media ya, karena dulu saya di media. Jadi salah satu memang penetrasi yang paling mudah itu ya edukasi itu lewat media gitu. Jadi sekarang tuh kan kayak kita arsitek akhirnya menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan hal itu gitu. Nah, coba kan sekarang udah mulai nih tumbuh nih media-media nih seperti Koloni dan lain-lain gitu ya. Adis juga mungkin punya akses ke media gitu. Jadi menurut saya media-media itu jangan cuma mempublikasi apa yang udah jadi gitu. Jadi mempublikasi sesuatu yang pemikirannya memang sudah proven gitu kan, karya-karya yang udah kita buat. Tapi buatlah konten-konten yang memang ya itu tadi edukasi tadi. Soal modular system, soal material alternatif, soal metode-metode konstruksi, dan mungkin ya cerita-cerita di balik seperti ini gitu. Karena dulu tuh waktu media itu masih ada media cetak doang, itu lumayan loh, kita mengubah mindset orang terhadap desain rumah itu, terutama gaya rumah ya, yang tadinya orang bikin rumah tuh harus ada atap gitu kan, semua developer tuh bikin ada atap. Terus kita sebagai media kan kita selalu mencari berita dan konten yang menarik, yang baru, yang lebih inovatif gitu. Ya udah kita publikasi tuh karya-karya arsitek yang memang dulu masih scattered dan kecil-kecil dan tersebar, nggak banyak yang tahu. Ya arsiteknya dikenal, karyanya juga terpublikasi dengan baik. Akhirnya menjadi sesuatu yang akhirnya jadi orang awam tuh mulai menerima gitu. Nah,
Sama dengan analogi yang saya bilang soal baja ringan, itu baja ringan tuh dulu awal-awal saya pakai tuh harganya mahal banget kan. Nah, tapi ketika akhirnya penggunaan kayu jadi semakin susah gitu, terus ya udah regenerasi, publikasi dan edukasi soal baja ringan udah mulai baik, harganya lama-lama semakin turun karena demandnya semakin tinggi gitu. Nah, menurut saya masih punya harapan terhadap prefab ini. Kalau nanti itu terjadi dengan apa namanya, ya dengan situasi yang sama dengan kasus atap baja ringan ini, mungkin bisa jadi alternatif gitu. Karena jujur pengalaman saya ketemu sama beberapa proyek yang kami kerjakan bersama Arsifab, itu sangat mudah edukasinya gitu. Karena berangkatnya dari orang-orang yang ya mohon maaf udah cukup well educated, karena kita ngerjain rumah-rumah urban. Jadi rata-rata yang mau dibangun dengan metode ini itu dia udah pernah tinggal di luar negeri, dia udah minimal pernah liburan ke rumah yang pakai atap light structure, bangunan light structure seperti itu. Jadi ya udah oke aja selama dia bisa menyesuaikan sama budgetnya dia gitu. Nah itu sangat mudah ya untuk mengedukasi itu. Ya tapi tinggal ditambahkan dengan media-media ini untuk bisa lebih lebih dulu lah gitu ya, memberikan konten-konten yang edukatif gitu. Jadi ini sebenarnya PR bersama ya Pak Mas ya, dari Betul. arsitek, media, karena akan mempengaruhi supply and demand tadi ya. Betul. Dan mempengaruhi cost. Mungkin kita juga menanya nih dari ke Mbak Dinda, mungkin kalau demand dari material baja di era sekarang tuh gimana sih, atau perbandingannya dengan mungkin 5 tahun dan 10 tahun yang lalu perkembangannya? Oke, mungkin kalau dibandingkan gitu ya, saya rasa sih seperti yang dikatakan Mas Riri ya, semakin kesini orang sudah semakin mengerti gitu. Oh ternyata ada pilihan material yang istilahnya tuh lebih mudah di reach dan lebih mudah dipasang gitu ya. Termasuk seperti pilihan atap metal yang kami punya gitu. Balik lagi, mungkin orang kan kalau konotasinya metal gitu, oh pasti kayak gudang nih gitu. Padahal semakin kesini setelah kita, terutama kami di Bluescope dan Bluescope Laisak gitu ya, mencoba untuk inovasi bentukan yang memang bisa masuk ke pasar-pasar yang sebetulnya tuh marketnya luas. Contohnya kayak housing gitu kan. Sehingga semakin kesini orang mulai aware gitu. Oh bisa nih pakai metal misalnya. Jadi kalau dibandingkan beberapa tahun yang lalu, saya rasa sih ini semakin meningkat. Apalagi jujur aja, mohon maaf ya, sedikit promosi. Jadi kalau di kami Colorbond sendiri ada satu brand yang dia tuh baru, termasuk golongan baru, dia ada matte ya. Jadi secara silau itu jauh lebih rendah. Nah itu sangat attract sekali ke customer kami, terutama owner project gitu ya, untuk menggunakan ini bukan hanya di bangunan yang sifatnya komersial saja, tapi bahkan di huniannya mereka. Seperti itu sih kurang lebih. Penasaran mau nanya sama Mbak Dinda, tadi yang housing tadi tuh kalau secara cost compare with dengan konvensional gimana tuh perbandingannya? Oke, kalau secara compare secara konvensional, karena housing itu dia 100 Ya, unitnya 100 banyak. unit banyak, dan kebetulan karena itu remote area Mas Riri. Ya, Jadi ya. otomatis akan kalau Jauh lebih mereka efisien. jauh lebih efisien, itu mungkin bisa sampai reduce 30-40% sih. Karena di sana sangat susah ya mendapatkan material seperti let's say genteng biasa gitu ya, atau bahkan untuk dapat pasir aja kayaknya mereka susah. Sehingga baja itu udah menjadi sangat umum, apalagi kalau misalnya nanti rekan-rekan arsitek masuk ke bisnis korporat yang mining ataupun yang lebih deep lagi gitu ya. Iya. Gitu Iya, sih. makanya menurut saya kan kalau itu kan case-nya adalah emang nggak ada pilihan lain kecuali Betul, pakai baja heeh, gitu. heeh. Tapi sekarang saya lihat beberapa developer atau pengembang tuh udah mulai sih. Iya. Mau nggak mau mereka mulai mendevelop Iya. material-material prefab atau modular gitu ya. Jadi ada yang pakai tadi sandwich panel atau Iya, apa, betul. mencoba untuk sedikit demi sedikit mengubah penggunaan material alternatif itu, karena ya itu sekarang tuh udah mulai ditekan sama cost Iya. labor ya. Labor cost tuh udah mulai semakin tinggi dan mereka harus segera supply dengan waktu yang Betul. cepat gitu. Nah, saya rasa ya itu ini ya mungkin bisa dibilang ada perkembangan meskipun nggak pesat, tapi dari manufaktur, dari arsitek atau dari media atau dari
developer tuh kita harus bareng-bareng sih untuk bisa mensosialisasikan ini gitu. Betul, setuju Mas Riri. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang ada di online nih. Tapi mungkin dari teman-teman yang offline ada yang ingin ditanyakan? Oh, oke, ada nih satu. Mungkin bisa dibantu? Saya ingin bertanya, boleh nggak di-share gimana tantangan dalam mengedukasi manpower-nya? Baik dari mindset mereka, itu dari fabrikator atau installernya, itu butuh waktu berapa lama? Terus juga banyak nggak trial dan errornya? Juga baiknya apa fabrikator dan installer yang di lapangan itu harus dari rombongan yang sama atau lebih baik berbeda? Gitu. Oke, baik. Terima Mungkin kita bisa jawab dari Mas Januar terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya. Kalau 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 saya bilang sebenarnya memang kemampuan visual setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita biasa kebetulan pada satu contohnya ketika kita bikin cabin kayu kita gitu ya. Karena kebetulan pabrik kayunya juga tidak pernah memproduksi produk hilir. Produk hilir itu artinya end product, rumah gitu ya. Jadi mereka juga pasti melepaskan ke kita. Pokoknya gue produksi dari pabrik kayak gini aja udah setengah jadi. Nanti lu yang bikin di site ya lu cari tukang sendiri lah gitu. Nah yang pertama yang harus kita pahami bahwa construction worker itu beda-beda tipenya. Ada yang tukang besi, ada tukang kayu, tukang bangunan. Nah tukang bangunan tuh startanya juga beda-beda. Ada yang mandor, ada yang tukang bangunan, ada yang laden. Laden tuh apa bahasa Indonesianya? Kenek. Nah, helper. Nah, karena pada saat itu yang kita butuhkan adalah satu bangunan yang bebannya ringan. Yang pertama kita harus butuhkan adalah tukang bangunan dulu untuk bikin pondasi. Karena mau bangun prefab apapun, pondasi kayaknya harus wajib ya pakai beton bertulang. Kalau di Jawa gitu, Jawa ya. Kalau di Kalimantan kita bisa ngomongin pondasi yang kayu gitu atau apapun gitu. Nah setelah tukang bangunan masuk pondasi gitu ya datar, nah kita keluarin kayak gini-gini nih sebenarnya apa namanya angkur-angkur dari pondasi. Terus yang kedua kita karena kita pakai satu software 3D gitu ya, kita tidak pakai gambar kerja karena semua modulnya itu kita tuh bikin metodenya kayak kakak bikin Lego. Jadi semuanya 3D. Nah, terus kita bikin komponen part by part dan kita bikin animasi. Jadi bikin DED-nya animasi. Yang memang perlu effort lebih, tapi memang itu adalah satu-satunya cara. Karena kalau kita bikin pakai gambar DED drawing apa namanya pakai CAD gitu ya, pasti tukang bangunan itu akan sulit gitu. Terus yang kedua, tools-nya pun beda. Biasa kalau kita bikin bangunan metal gitu ya, pakai bangunan beton itu kan sebenarnya alatnya juga beda-beda. Nah, sekarang kita itu malah berpikir bahwa ini bangunan kayu ini itu dibuat pakai apa ya? Dan sebenarnya kita juga berharap ngebangunnya semudah kita beli IKEA atau Lego. Jadi beli barang itu dengan toolsnya gitu ya. Kalau kita bikin kursi IKEA kan berarti kan udah disediain ya. Apa namanya murnya, sekrupnya, obengnya gitu. Nah sama itu juga kita berharap bangunan ini dikerjakan oleh manusia dewasa, laki-laki atau perempuan yang modalnya hanya perlu mur baut. Dah itu aja. Jadi kita pikirin mur baut apa? Mur bautnya Indonesia dong, ukurannya yang sentimeter bukan yang inch gitu. Nah dari situ kita berpikir, oh berarti ada mur baut 8, 12 sama 10 gitu. Udah sesimpel itu aja gitu untuk strukturnya. Dan cara memasangnya pun sebenarnya kita membuat guidance yang lengkap dan video yang lebih mudah. Dan yang paling penting ya pengawasan sih. Tetap harus ada. Jadi nggak bisa lepas karena itu adalah benda baru buat bahkan tukang kayu. Jadi kita pakai tukang kayu. Jadi perlu ada adjustment karena pas pabrik kita dari Kendal dikirim ke Bandung itu kan lewat jalan darat kurang lebih 10 jam. Ternyata ada muai susut. Bahkan ada satu pabrik prefab kayu namanya Katera US, kalau teman-teman tahu itu adalah ada satu cerita yang menarik sama kayak di kita gitu. Jadi dari suatu saat ada pekerjaan villa di Filipina kalau salah. Jadi mereka shippingnya lewat laut
dari US ke Filipina. Ternyata dari modul 6 meter aja muainya 10%, 6 cm. Jadi dipapas ketika sampai di Filipina. Itulah sebenarnya hal-hal teknis yang memang ada juga adjustmentnya. Jadi nggak sesmooth itu juga kalau misalnya kita pakai material natural gitu. Material metal itu juga ada muai susu, tapi nggak segitu ekstrimnya gitu ya, 0,0% lah. Nah ketika kita ngomongin treatmentnya kayu pasti ada adjustment, dan ya so far sebenarnya kita masih bisa handle karena muainya masih nggak terlalu lebay lah gitu. Dan yang paling penting ya pengawasan sih, itu yang paling penting. Terima kasih Kak pertanyaan. Mungkin dari Mas Riri silakan. Ya, mungkin analoginya paling mudah tuh kayak bikin furniture ya. Jadi kita tetap butuh satu standar tukang untuk bikin perakitan di pabrik gitu. Jadi waktu itu kami bikin workshop kecil-kecilan lah gitu. Jadi itu tugasnya itu ya dia bikin cutting list, dia bikin metode screw-nya, metode tempelnya, metode lemnya dan lain-lain gitu. Jadi itu yang jaga di pabrik gitu, atau yang jaga di workshopnya. Nah, tapi kita membutuhkan juga tukang di lapangan untuk merakit, termasuk tukang sipil untuk bikin pondasi tadi. Jadi tukang sipilnya mungkin bisa tukang apa aja yang punya skill tukang batu gitu kan. Nah, setelah pondasi jadi, ya sisanya kan tinggal merakit. Nah, merakit itu ya si tukang workshop itu yang memang harus tukang yang sama, supaya metode yang sama juga kayak orang bikin furniture tuh udah cukup dikuasai di proyek sebelumnya dan digunakan lagi dengan metode yang sama di proyek yang sekarang gitu. Paling minim banget sebenarnya waktu itu kita membuat modifikasi-modifikasi. Jadi sampai kita kamar mandi aja tuh punya standarnya, tilesnya harus segini dengan ukuran kamar mandi segini, klosetnya juga segini karena kan harganya tuh per modul gitu. Nah itu menurut saya yang paling visible untuk dilakukan. Jadi tukangnya tuh sebisa mungkin kalau bisa kayak udah ada apa namanya semacam akademinya gitulah ya. Karena kayak orang mungkin kayak di pabriknya Bluescope gitu kan. Jadi emang udah ada tenaga ahlinya khusus yang emang terlatih gitu untuk merakit itu semua gitu. Jadi sisanya paling ya yang mungkin masih perlu tukang random tuh ya tukang batu biasanya. Waktu itu saya sempat kontak juga sih ke tukang.com untuk dapetin resource yang bisa kita standarisasi. Ya ternyata nggak semudah itu juga gitu untuk nyari resource tukang batu yang memang punya standar. Tadi kan udah dijelasin ya, standarnya udah beda-beda gitu. Itu sih kalau untuk perakitan saya rasa harus ada bahkan certified ya Mbak Dinda ya. Ada certified tukang yang emang harus bisa merakit itu produk gitu. Itu sih kurang lebih. Baik, mungkin dari Mbak Dinda ada yang ingin ditambahkan nih Mbak tentang materialnya. Ya, jadi memang benar kalau dari kami di Bluescope sendiri beberapa produk itu memang harus istilahnya tuh diaplikasikan atau dipasang oleh rekanan gitu ya. Karena untuk menjaga satu kualitas, karena balik lagi kami di Bluescope itu sangat menjaga kualitas gitu ya. Sehingga bahkan kami bekerja sama dengan beberapa installer untuk diadakan edukasi. Jadi setiap beberapa bulan kami mengundang para installer terutama untuk baja ringan untuk memberikan pengarahan gitu, gimana sih cara baca gambar, kemudian mana sih yang harus dipotong, kalau ada kayak gini tuh mana yang dipotong, terus apanya dulu nih yang dipotong, supaya nanti pada saat masang tuh nggak ada yang istilahnya tuh pendek sebelah gitu ya, karena kadang-kadang kalau itu tidak teredukasi itu bisa jadi apa ya bayangin aja udah difabrikasi sekian meter, terutama kemudian ada tukang salah baca gambar dan dia salah motong gitu kan, begitu mau dipasang nggak nyambung gitu kan, sehingga dari kami sendiri cukup rutin mengadakan istilahnya tuh training ya untuk aplikator kami terutama gitu sih. Oke, berarti kalau dari brand dilakukannya training, kalau misalnya dari sisi arsitek itu adalah bagaimana komunikasi yang bisa disederhanakan dan bisa dipahami oleh tukang gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di online ya teman-teman. Ini udah rame banget di online. Mungkin saya pilih beberapa pertanyaan yang menarik ya, yang penting. Ini ada pertanyaan tentang maintenance gitu. Jadi bagaimana persoalan maintenance yang selalu jadi persoalan? Apakah dalam desain juga sudah dipikirkan? Nih, kalau misalnya kita menggunakan metode modular gitu. Mungkin dari Mas Riri silakan.
Ya sebenarnya kalau material fabrikasi itu beberapa pasti udah klaim dari sisi ke durability-nya ya, gitu. Karena itu yang menurut saya bisa jadi solusi gitu. Nah, kalaupun misalnya kita menggunakan material-material yang memang butuh maintenance, ya kita udah antisipasi dulu, misalnya kayak paintingnya, gitu-gitu. Dan ya tadi yang seperti saya bilang yang sering terjadi itu kan karena bangunan modular itu punya gaya lateral gitu kan, ada goyangannya gitu kan. Nah, itu yang harus kita kita gunakan sistem join-join yang aman supaya nggak menimbulkan bocor gitu. Jadi eh, ya sebenarnya dengan memodulasi semua ruangan itu standarisasi untuk menghitung penggunaan material dan bentuk dari setiap modul-modul elemen-elemen bangunan itu bisa jauh eh, lebih terjamin gitu karena udah standar, udah pasti kayak kemiringannya udah pasti segini dengan ukuran lebar modul bangunannya yang emang udah pasti sama dengan modul sebelum-sebelumnya, terus ukuran talangnya juga segini, jadi flashingnya juga segini, jadi semuanya tinggal cutting-cutting yang sudah basic gitu untuk bisa dilakukan sehingga untuk proses maintenance dari bangunannya itu bisa jauh lebih praktis gitu. Cara nggak langsung itu udah langsung terinclude ya Mas ya, dan itu juga bagian dari manajemen risiko ke depannya karena udah terukur ya Iya, udah semuanya. terdesain gitu. Sudah terdesain. Mungkin dari Mas Yanur ada tambahan Mas? Oke, mungkin nanti Mas Riri dan Mbak Dinda mendialogkan soal prefab besi ya. Nah, saya mau ngomongin tentang maintenance prefab kayu. Nah, kalau prefab kayu ini adalah salah satu benda yang mahal, susah didapat, dan maintenance-nya tinggi. Nah, kenapa tinggi? Karena ya seperti istri gitu harus diurus gitu kan, ya nggak sih? Harus beli make upnya gitu, ditemenin ngobrol gitu. Nah, ada satu mentor yang membuat saya bertahan terus untuk bikin bangunan kayu, yaitu almarhum Eko Prawoto. Nah, semasa dia hidup, saya suka sekali ngobrol dengan beliau gitu ya. Setiap pagi postingan IG feed-nya adalah nyapu, simple. Jadi kan beliau hidup di daerah Sleman, eh, satu kawasan yang luar biasa bagus, pinggirnya sungai, lantainya bata, di bawah pohon besar, semuanya kayu gitu. Beliau yang memotivasi saya untuk terus hunting joglo lama. Jadi kalau Mas Riri koleksinya Mercy gitu ya, nah sekarang saya koleksinya joglo. Kenapa saya belajar banyak hal dari arsitektur vernakular Indonesia. Saya pengen belinya yang bekas, nggak boleh yang baru, karena di situ tuh banyak apa ya, relief Indonesia purba sama saya, dan itu saya selalu jadi belajar gitu tentang sambungannya, tentang metodenya gitu. Dan ketika saya main, mungkin ketika COVID gitu ya, ke rumah almarhum, sama pagi-pagi masih nyapu gitu ya. Saya nanya gitu, kenapa Pak Eko tuh selalu nyapu gitu. Karena dengan nyapu, saya itu jalan, itu satu ya, karena kita kan semua bekerjanya duduk ya gitu ya. Sama seperti kita, beliau juga duduk kerjanya. Saya jalan, terus yang kedua, saya tuh kontrol bangunan, dia bilang gitu. Jadi cara maintenance bangunan itu adalah dengan cara kalau dia nyapu gitu. Nah, karena semuanya bangunan kayu, kita tuh tidak bisa melawan hukum alam, dia bilang itu. Rayap diciptakan untuk menghancurkan sisa bangunan gitu, sisa kayu atau apapun. Jadi ketika sekarang sudah tidak ada kayu, rayap yang ada tidak mungkin punah, tapi mereka mencoba memakan apapun yang ada di bangunan. Contohnya sekarang ada cerita rayap makan multiplex gitu ya. Ada rayap makan gipsum gitu kan, karena makanannya sudah tidak ada gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata di alam makanan rayap sudah tidak ada? Ya sudah, kata Pak Eko, kita umpankan kayu yang fresh, yang muda di sekeliling kayu yang sudah ada. Jadi memang ternyata nyapu itu adalah untuk itu gitu. Dia umpankan kayu-kayu yang baru untuk dimakan oleh rayap. Ya biarkan saja di situ supaya dia tidak makan bangunan yang lama. Nah, itu yang saya lakukan di bangunan kayu-kayu sekarang. Ya memang kita selalu bikin umpan-umpan rayap karena mau secanggih apapun anti rayap kita, mereka akan bermutasi, mereka akan berevolusi untuk kebal terhadap anti rayap gitu. Seperti nyamuk yang ada di sini ya. Ya nggak sih? Ada nyamuk yang mau disemprot
anti nyamuk juga masih hidup kan. Nah, artinya mereka juga bermutasi dan kita tidak bisa melawan hukum alam gitu. Artinya memang ya bangunan mau secanggih apapun tetap harus di maintenance. Dan kita harus mengerti bagaimana cara merawat bangunan dengan tipe material tertentu. Oke, baik. Cerita yang sangat menarik sekali ya, Mas ya. Oke, mungkin dari sisi Mbak Dinda untuk maintenance material, kira-kira apa nih, Mbak? Ya, kalau berbicara modular lagi, jadi kalau untuk secara struktur gitu ya, kalau di kami kan memang balik lagi tadi seperti yang dikatakan Mas Riri bahwa itu sudah terinclude dalam desain di awal, sehingga untuk maintenance struktur sendiri relatif tidak ada seperti itu. Tapi yang menjadi penting adalah skinnya. Skin artinya untuk kalau menggunakan atap atau dinding metal gitu ya. Kalau di BlueScope sendiri kami mengencourage untuk tetap dilakukan maintenance dalam artian yang simple aja. Jadi dikasih air aja sebetulnya. Karena kalau di teknologi yang kami punya sebetulnya dengan adanya air ini dia akan membantu debu. Yang parah itu adalah ketika debunya nempel terus nggak diapa-apain. Justru itu adalah sumber karat yang biasanya dilupakan oleh pemilik bangunan. Jadi mungkin yang jadi concern lagi adalah ketika ada bangunan kita yang tidak terkena air hujan gitu ya. Salah satunya mungkin di area-area kalau misalnya ada yang masang solar panel gitu kan. Nah di bawah solar panel itu kalau kami sebutnya unwashed area. Jadi biasanya situ cukup riskan. Sehingga paling untuk area-area yang unwashed tersebut itu yang harus diperhatikan. Tapi untuk skin yang ternyata terkena air hujan dengan rutin itu relatif sudah cukup aman sih Mbak, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi materialnya sebenarnya low maintenance ya, Mbak ya? Betul. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan tentang apa saja keuntungan dan kerugian arsipep atau bangunan yang sistem modular terhadap penghuni bangunan dan lingkungan. Cost atau keuntungan dan atau tantangan mungkin yang perlu kita aware bersama nih. Kalau modular approach. Silakan Mas Riri. Ya kalau dari sudut pandang kami membuat arsipep waktu itu memang pasti keuntungannya adalah dia lebih efisien gitu secara cost. Secara cost lebih kita kasih kompensasinya itu adalah ini lebih murah 25% sampai 30% dari bangunan konvensional. Ya dengan kayak gitu itu akan lebih mudah untuk meyakinkan gitu kan. Dan memang kalau compare with cost construction dengan bangunan konvensional memang terasa, karena case kita kedua waktu setelah keponakan saya itu sebenarnya adalah tetangga saya. Sampai sekarang tuh masih berdiri dengan prinsip modular system itu. Jadi awalnya desainnya nggak kayak gitu. Desainnya didesain sedemikian rupa dengan kebutuhan ruang yang sama, tapi dengan bangunan konvensional. Tapi kan biasalah kalau arsitek, kalau desainnya pasti ada fitur-fitur apa yang membuat jadi mahal gitu kan. Jadi mindsetnya desainnya itu langsung berubah ketika kita tawarkan dengan modular system gitu. Jadi itu terasa banget cost RAB-nya bisa kita tekan. Itu sih kalau tantangannya yang pasti ya itu ya untuk mengedukasi dan yang pasti menjamin dari sisi kualitas, fungsi serta keamanan. Nah itu yang perlu tetap kita jaga gitu ya. Kalau misalnya dari manufaktur pasti udah bisa tuh menjamin itu. Nah tapi kalau beberapa yang harus kita hitung secara manual tetap kita butuh beberapa subkon gitu dan lain-lain yang untuk mensupport prinsip-prinsip desain kita. Karena prinsip desain kita tuh pasti kan sesuatu yang inovatif gitu, sesuatu yang baru dan banyak trialnya gitu. Ya harapannya errornya kalau bisa nggak terlalu banyak gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Mas Yanuar, silakan Mas. Kalau kelebihannya banyak ya, seperti tadi disebut juga oleh Mas Riri. Kekurangannya adalah ya tadi mungkin edukasinya ya, yang perlu diyakinkan, terutama untuk orang-orang yang mungkin biayanya kalau misalnya rumah tinggal ya masih dibiayai oleh orang tua gitu. Ya tadi itu peperangan antara bata merah dengan bata ringan gitu, tembok beton dengan light goat system gitu. Saya rasa sebenarnya kekurangannya mungkin lebih sedikit daripada bangunan konvensional. Saya rasa sebenarnya selain sebenarnya mungkin memang faktor maintenance tadi yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau misalnya bangunan tembok biasa kan sebenarnya mungkin perlu dicat, tapi kalau misalnya
Kalau dindingnya pakai bluescope kan sebenarnya seperti kita memperlakukan kita punya otomotif gitu ya. Ya dilap gitu ya, dibersihin pakai air gitu ya. Ketika kena lumpur atau kena apa, harusnya lebih simpel dan lebih tahan lama sih. Itu aja, asal kita paham sebenarnya karakter strukturnya seperti apa. Oke, jadi keuntungannya banyak dan kekurangannya mungkin lebih ke edukasi dan sosialisasi itu ya. Mungkin dari Mbak Dinda terakhir ada yang ingin ditambahkan? Kalau kekurangannya sih saya jujur aja belum pernah melihat gitu ya, karena secara tadi cost efisiensi dan segala macam itu memang itu justru jadi kayak apa ya, nilai jualnya si modular sendiri terutama di kami gitu ya. Itu aja sih Mbak. Baik, oke, baik. Teman-teman yang di online, ini mohon maaf kita belum bisa menjawab semua pertanyaan ya karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa terbuka untuk diskusi ke masing-masing Instagram ya, dari Ateliereri, Access Responsible, dan dari Bluescope juga ya. Oke, mungkin penutup ya, terakhir saya coba rangkum. Tadi kita udah mendengar banyak sekali presentasi dari masing-masing pembicara dan memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya dengan mindset modular yang bisa kita terapkan dalam project-project, dan itu karena memiliki segmennya sendiri dan juga bisa berdampak baik kepada lingkungan kita gitu ya. Dan mungkin nanti kita bisa pendetailan lebih lanjut lagi di next event mungkin ya.